Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih punya kesempatan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan dari kitab Bilangan 17 ayat 1 sampai 10, dan saya akan membacakan ayat yang ke-10. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan, menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Saudara, kita mungkin pernah mendengar seorang yang bernama Joseph Stalin. Dia adalah mantan pemimpin dari komunis Uni Soviet. Saudara, sebenarnya awalnya dia adalah seorang yang percaya, orang Kristen yang taat. Dia pernah sekolah Alkitab, saudara, karena dia punya kerinduan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi beriringnya waktu, saudara, dia berubah. Dia berbelok 180 derajat. Dia menyangkal Tuhan. Saudara, nama Stalin itu artinya baja. Saudara, memang ini bukan nama aslinya, tetapi nama ini, saudara, menggambarkan kehidupan daripada Stalin, seorang yang keras kepala, yang sampai akhir hidupnya menentang Tuhan. Bahkan saudara, dikatakan tangannya itu mengepal ke atas, seolah-olah sampai mati dia mau melawan Allah. Saudara, pemberontakan adalah usaha yang jelas-jelas melawan Allah. Semuanya itu diawali dengan sungut-sungut. Saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang suka bersungut-sungut. Di kitab Bilangan ini banyak peristiwa, saudara, kita membaca, kita merenungkan. Mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah kepada pemimpin mereka, Musa dan Harun, bahkan kepada Tuhan sendiri. Nah saudara, bagaimana cara Tuhan menghentikan sungut-sungut orang Israel? Saudara, di dalam bagian hari ini, saudara, yang kita pelajari, di sana kita melihat, saudara, Allah memakai cara tanda kasat mata pada tongkat orang yang dia pilih. Sedangkan tongkat-tongkat suku Israel yang lain tidak beroleh tanda itu. Tongkat-tongkat itu sebelumnya, saudara, ditulis nama suku Israel. Tetapi khusus suku Lewi ditulis, saudara, nama Harun. Ini sebagai tanda bahwa Tuhan itu mendeklarasikan bahwa suku Lewi adalah suku yang dipilih Tuhan. Dan memang saudara, akhirnya kita melihat tongkat yang bertunas itu adalah tongkatnya Harun. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Tuhan menegaskan perkenanan Tuhan atas Harun. Tongkat yang notabene itu kayu mati, saudara, ya. Karena mujizat Tuhan, saudara, dalam satu malam, saudara, bisa bertunas, bisa berbunga, bahkan mengeluarkan buah badam. Saudara, Harunlah imam pilihan Tuhan. Bangsa Israel harus menerima. Sungut-sungut mereka tidak akan merubah kehendak Tuhan. Nah saudara, kemudian kita melihat Tuhan memerintahkan Musa untuk menyimpan tongkat itu, tongkat yang bertunas itu, di dalam tabut Allah. Nah ini seiring, saudara, di dalam perjanjian baru di kitab Ibrani, saudara, menyebutkan bahwa ada 3 benda penting yang ditaruh di dalam tabut. Yang pertama, buli-buli emas berisi mana. Yang kedua, saudara, tongkat Harun yang berbunga. Dan yang terakhir itu loh-loh batu. Saudara, tongkat itu disimpan di tabut itu bukan sebagai penghias tabut, tetapi Allah berikan perintah kepada Musa agar menyimpannya ke dalam tabut supaya menjadi tanda bagi orang-orang yang durhaka. Suatu peringatan akan bahaya dari kedurhakaan dan pemberontakan. Tetapi saudara, bisakah orang Israel berhenti bersungut-sungut? Mungkin saja tidak, saudara. Akan tetapi Allah telah memperingatkan mereka bahwa orang yang bersungut-sungut akan menerima murka Allah. Saudara, Allah sudah sebenarnya memberikan banyak bukti yang lebih daripada cukup, saudara. Mujizat sudah Tuhan lakukan. Tetapi masalahnya kurangnya keinginan orang Israel untuk menerima kehendak Allah atas hidup mereka.
Saudara, memang terjadinya mujizat bukan merupakan jaminan bahwa seseorang itu berhenti mengeluh, memberontak. Memang hanya Allah yang dapat mengubah hati seseorang. Nah saudara, apa yang dapat kita pelajari pada pagi ini saudara? Apabila saudara kita mulai bersungut-sungut, saudara, memang di masa sukar ini tidak gampang saudara. Banyak orang yang di PHK saudara, banyak orang yang gajinya dipotong saudara. Kita tidak bebas saudara, kita harus pakai masker, kita harus pakai sarung tangan saudara, kita harus sering-sering cuci tangan saudara. Kadang-kadang itu membuat kita tidak bebas saudara, kita harus di rumah. Kita bisa bersungut-sungut, tapi awaslah saudara, kalau kita bersungut-sungut itu artinya kita ada di tepi pemberontakan. Jangan lanjutkan sungut-sungut kita saudara, sebaliknya bersyukurlah. Sungutan kita saudara tidak akan mengubah keadaan. Memangnya kalau kita marah, kita bersungut-sungut, COVID-19 akan pergi saudara. Justru kita melihat pada saat ini saudara, segala sesuatu tidak bisa diduga saudara. COVID-19, orang yang terinfeksi semakin hari semakin banyak. Sebab itu saudara, mari kita berusaha senantiasa belajar untuk mengucap syukur. Saudara ingat seperti kepada orang Israel yang terus mengeluh, Allah pun bisa bosan saudara mendengar suara sumbang dari bibir anak-anaknya yang sudah banyak mengalami berkat Tuhan. Saudara, bukankah kita masih mengalami banyak mujizat dalam kehidupan kita? Kita masih sehat, kita masih bisa beraktivitas meskipun terbatas saudara, kita masih bisa beribadah. Banyak hal yang dapat kita syukuri, banyak mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita pasti ingat mujizat Tuhan yang paling besar, mujizat Allah yang paling besar adalah kita orang-orang berdosa, kita bisa diselamatkan, kita bisa diampuni. Dan kita ingat saudara, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia yang tidak berdosa, tetapi Dia harus menanggung setiap dosa kita. Dia dicerca, Dia dimaki, tetapi Dia tidak membalas caci maki. Dia tidak bersungut-sungut, tetapi Dia memberkati. Dia mengampuni. Biarlah kita dapat meneladani Tuhan kita. Tuhan menolong setiap kita melakukan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.